Assalamualaikum. Kami kelompok 4 kali ini akan membawakan materi tentang kewirausahaan dan perusahaan kecil. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Kita langsung aja lihat videonya yuk. Nah, yang pertama adalah kewirausahaan, wira swasta dan wiraswastaan. Apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Nah, yang kedua adalah wira swasta. Wira swasta adalah bidang usaha yang dibangun oleh seseorang dengan kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja minimal bagi si pemilik modal. Dan yang ketiga adalah wiraswastaan. Wiraswastaan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, yang intinya adalah yang melakukan kegiatan wiraswasta tersebut. Adapun beberapa peranan kewiraswastaan. Yang pertama adalah memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional. Yang kedua, mencari keuntungan bisnis. Yang ketiga, membawa perusahaan ke arah perusahaan, perkembangan serta kontinuitas. Yang keempat, memperkenalkan produksi baru. Yang kelima, memperkenalkan cara produksi yang lebih maju. Yang keenam, membuka pasar. Yang ketujuh, merebut sumber bahan mentah atau setengah jadi. Dan yang kedelapan adalah melaksanakan bentuk organisasi perusahaan yang baru. Ada 4 unsur-unsur penting wira swasta. Yang pertama, unsur pengetahuan. Yang kedua, unsur keterampilan. Yang ketiga, unsur sikap mental. Dan yang keempat, unsur kewaspadaan. Sekarang kita masuk dalam materi perusahaan kecil dalam lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan kecil memegang peran penting dalam komunitas perusahaan swasta. Kenapa? Karena di beberapa negara maju menunjukkan bahwa komunitas perusahaan kecil memberikan kontribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak, penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Bagaimana cara memasuki perusahaan? Yang pertama, kita memulai perusahaan yang telah dibangun. Yang kedua, memulai perusahaan baru. Ataupun yang ketiga, memberi hak lisensi. Tipe-tipe franchising atau waralaba. Franchising merupakan persatuan lisensi menurut hukum antara suatu pabrik atau perusahaan yang menyelenggarakan dengan penyalur untuk melaksanakan kegiatan. Dalam prakteknya ada beberapa tipe franchising, yaitu trade name franchising, product distribution franchising, dan pure franchising atau business format. Berikutnya ada keuntungan dari franchise dan juga kerugian dari franchise. Desa franchiser memberikan bantuan, salah satunya yaitu pelatihan manajemen dan staf, serta rekrutmen karyawan, pemilihan dan pengajian sosial. Secara umum, keuntungan franchiser yaitu sebagai berikut. Perkembangan franchising di Indonesia. Bidang usaha yang dikembangkan ada banyak, salah satunya makanan dan minuman dan juga salon. Mulai sejak tahun 1994 hingga tahun 1999. Selanjutnya ada beberapa contoh franchise yang berkembang di Indonesia, baik lokal maupun asing. Kiat-kiat memilih usaha waralaba. Yang pertama, produk yang dijual harus disukai oleh semua orang. Misalnya dalam bidang makanan, soal rasa harus disukai semua orang. Yang kedua, merek dagang harus sudah dikenal, karena merek tersebut biasanya sudah sering dipublikasikan melalui media massa. Yang ketiga, harus standar dalam segala aspek produk, aspek manajemen, aspek tata uang, dan lain-lain. Perusahaan pemberi waralaba telah memilih balai pendidikan dan fasilitas latihan. Jenis-jenis usaha yang potensial diwaralabakan ada produk dan jasa otomotif, bantuan jasa dan bisnis, jasa pendidikan, produksi dan jasa konstruksi, makanan cepat saji, stand makanan, rekreasi dan hiburan, serta eceran atau retailing. Nah, di sini ada ciri-ciri perusahaan kecil. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Yang kedua, investasi modal terbatas. Yang ketiga, daerah operasi lokal. Dan yang terakhir, ukuran secara keseluruhan relatif kecil. Untuk mengembangkan perusahaan perlu pertimbangan terhadap 3 hal. Yang pertama, ada profit pribadi. Dalam kaitannya dengan kelayakan kredit, rincian pengalaman perusahaan. Yang kedua, ada profit perusahaan. Kaitannya dengan sejarah, analisis pasar bersaing, strategis persaingan, dan rencana operasi, analisis belum pokok. Paket pinjaman kaitannya dengan jumlah yang diminta, jenis pinjaman yang diminta, ketentuan pembayaran. Selanjutnya, pertimbangan yang matang mengenai
akan memerlukan kejelian yang terkait dengan yang pertama, kemampuan manajemen, yang kedua, pemenuhan kebutuhan modal, yang ketiga, pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan, yang keempat, strategis untuk memenangkan persaingan pasar. Di sini ada tanda-tanda kegagalan perusahaan. Yang pertama, penjualan yang menurun pada beberapa periode pembukuan. Yang kedua, perbandingan utang yang semakin tinggi. Yang ketiga, biaya operasi semakin meningkat. Yang keempat, pengurangan dalam modal kerja. Yang kelima, penurunan dalam keuntungan. Dan yang terakhir, peningkatan kerugian. Bila tanda kerugian mulai terlihat, perlu diupayakan yang pertama, mengurangi biaya operasi. Yang kedua, berusaha meningkatkan penjualan melalui perbaikan metode pemasaran maupun iklan. Yang ketiga, peninjauan kembali kerugian kredit untuk menghindari risiko-risiko buruk. Yang keempat, memeriksa ulang posisi persediaan untuk menentukan kecukupan persediaan.